Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi di kelas bahasa. Kali ini kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu menimbang dan mempresentasikan ide kewirausahaan. Di sini kita akan menyimak informasi kewirausahaan dari media elektronik. Nah, sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah memahami penjelasan dari acara ujuk wicara di televisi, radio, atau aliran video secara seksama. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu kepada Nanda. Pertama, apakah kalian pernah menonton video yang bersumber dari YouTube di internet, IGTV, atau Facebook? Atau menyimak siaran radio live streaming dan podcast? Tentunya pernah ya. Lalu informasi apa saja sih yang biasanya sering kalian simak? Iya, banyak sekali informasi yang bisa disimak dari sumber tersebut. Lalu pernahkah kalian menyimak atau memirsa tayangan televisi yang berisi informasi atau tutorial membuat produk untuk kewirausahaan? Nah, banyak sekali mungkin ide-ide yang bisa didapatkan dari sana. Dan bagaimana kalian dapat memaknai dan memahami sebuah informasi yang kompleks dari teks oral atau audio visual? Pembelajaran kali ini sangat menarik. Kita akan bahas dulu bagaimana menyimak informasi dari media audiovisual. Sebelumnya kita akan ulas kembali apa sih itu audiovisual. Audiovisual adalah jenis media yang berisikan pesan atau informasi yang dibuat secara kreatif dan menarik dengan melibatkan indera pendengaran dan penglihatan untuk mengaksesnya. Tentunya karena melibatkan beberapa indera sekaligus dan biasanya dilengkapi dengan visual yang bagus, ini akan menjadi informasi yang menarik. Nah, ada beberapa macam media audiovisual. Yang pertama ada audiovisual murni, dan yang kedua ada audiovisual tidak murni. Audiovisual murni yakni baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber. Contohnya televisi, video kaset, atau film bersuara. Sedangkan audiovisual tidak murni yakni untuk suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Biasanya seperti film bingkai suara. Lalu apa sih kelebihan dari media audiovisual? Kelebihan penggunaan media audiovisual menurut Ramadan pada tahun 2017 ada 7. Yang pertama, jika menggunakan media audiovisual, sistem pembelajaran lebih inovatif dan lebih interaktif tentunya, karena akan lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Lalu mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, serta animasi dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi teks, gambar, dan audio disatukan dalam satu media dan akan lebih memudahkan dalam pembelajaran dan tentunya lebih menarik. Lalu mampu menimbulkan rasa senang selama proses pembelajaran berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi peserta didik selama proses belajar, mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal. Tentunya menggunakan media audiovisual itu lebih menarik dan akan membuat peserta didik akan lebih merasa bahagia atau senang. Dan mampu menjangkau audiens yang jumlahnya besar, kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan untuk mengamati suatu objek. Nah, selanjutnya media audiovisual jika mampu memvisualisasikan materi yang selama ini mungkin sulit untuk diterangkan hanya dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Dengan media sosial yang bisa memvisualisasikan itu mungkin akan lebih mudah siswa untuk mencerna atau memahami materi tersebut, karena bisa membayangkannya dengan visualisasi yang ditampilkan. Lalu mempermudah dan mempercepat guru menyajikan materi pembelajaran dalam proses pembelajaran, sehingga memudahkan peserta didik untuk mengerti dan memahaminya. Lalu media penyimpanan yang relatif mudah dan juga fleksibel, sehingga dapat mudah disimpan dan digunakan kembali. Nah, itulah kelebihan dari media audiovisual. Sedangkan apa sih kelemahan media audiovisual ini? Yang pertama tentunya memerlukan peralatan khusus atau sarana pendukung dalam penyajiannya. Lalu memerlukan tenaga listrik tentunya, sarana yang dibutuhkan juga biasanya seperti proyektor, dan memerlukan keterampilan dan kerja tim dalam pembuatannya.
Dan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari menyimak informasi yang ada di media audiovisual. Dan sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.